Kadang tepat waktu dan sesuai jadwal, perlu mendapatkan hapus tersendiri karena jadwal jabatan langsung siap, tidak ada mundur, tidak ada. Itu yang pertama. KDLP-nya infonya mau di, tapi masih info nih, mau di handle APBD atau APBN. Jadi di 2027 insya Allah, dan kami juga berharap untuk BD-nya utuh, yang 680 itu di cover APBD atau APBN. Bahwa untuk tahun 2027 insya Allah akan dikembalikan dananya sehingga dana utuh kan tidak dipotong KMJ. Pertanyaan saya, apa sudah menyampaikan ini dasar hukumnya? Seluruh pembangunan fisik insya Allah sebagian besar sudah kami upload di YouTube. Mungkin untuk Bapak Ibu yang mau melihat proses pembangunannya atau memastikan apakah benar-benar dibangun atau tidak, bisa dicek langsung ke YouTube Desa Tadan. Tidak boleh menggunakan dana DD untuk membangun SD. Puskesmas harus ditutup, tidak dilakukan pelayanan lagi. Sidik-sidik tetap kita bangun. Mulai usul kawin pengenane mau kok dereng direalisasi kok ini kok usul-usul nih. Mohon juga dimasukkan untuk kegiatan pembentukan DPD di tahun 2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga dapat menghadiri acara musyawarah desa penjaringan aspirasi untuk tahun 2027 dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Sebelum acara kita mulai, saya bacakan untuk susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian realisasi dana desa tahun 2026, yang kelima penjaringan aspirasi, dan yang terakhir penutup doa. Langsung saja menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mbak Ririn mana Pak Wo? Monggo Mbak Ririn untuk petugas dirijen mengambil tempat. Hadirin dimohon untuk berdiri.
acara selanjutnya sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Ibu Kepala Desa Sadang. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Jatirogo atau yang mewakili beserta tim, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas Desa Sadang, yang saya hormati Bapak Ketua RT RW Desa Sadang, dan yang saya banggakan rekan-rekan perangkat desa. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada siang hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi dalam keadaan sehat tanpa suatu kurang apapun. Dan tak lupa sholawat salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, pada siang hari ini akan kita laksanakan musdes penjaringan aspirasi atau usulan di mana usulan panjenengan ini akan kita buat rencana kerja tahunan untuk tahun 2027. Walaupun banyak sekali usulan jenengan tahun 2026 yang belum terrealisasi, maka dari usulan ini nanti tim akan memilih dan memilah skala prioritas mana yang lebih penting untuk kita laksanakan pembangunannya. Jadi karena keterbatasan dari anggaran yang mana sudah kita sampaikan bahwa dari dana desa banyak sekali berkurang untuk kegiatan Koperasi Merah Putih, tapi karena memang ini sudah aturan dari sana, maka ini tetap harus kita laksanakan sesuai anggaran ya. Jadi usulan jenengan nanti kita cocokkan, kita pilih mana yang lebih penting untuk kita laksanakan di tahun 2027. Dan untuk tahun 2026 nanti mana saja proyek yang terrealisasi atau yang sudah dikerjakan desa nanti akan dijabarkan oleh Pak Sekdes. Sidik-sidik tetap kita bangun, karena pemerintah desa kita melaksanakan aturan, jangan sampai nanti kita pengen bangun tapi tidak sesuai aturan. Dana sak monten niku kita bangun apa adanya sesuai dana niku. Jadi mohon maaf apabila usulan jenengan yang kula usul kawit pengenane mau kok dereng direalisasi kok iki kok usul neh. Memang seperti itu Pak, aturannya yang harus teknis yang harus kita laksanakan seperti ini. Jadi nanti untuk Bapak RT RW juga mohon jangan kalau sudah selesai penjaringan jangan pulang dulu, akan kita bagikan honor selama 2 bulan. Terus untuk BPD juga nanti saya mohon akan ada hal lain di luar musdes ini yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai pelepasan tanah kas desa untuk SDN Sadang 1. Pelepasan ini bukan hak milik, tapi hak guna pakai. Selama masih digunakan untuk SD, maka tanah kas desa ini kita sertifikatkan untuk SDN Sadang 1 karena ini berkaitan dengan bantuan dari Pemda. Kalau tanahnya tidak bersertifikat hak guna pakai, maka SD tersebut tidak dapat bantuan apapun, baik itu pembangunan ataupun alat-alat pendukung belajar mengajar. Jadi setelah pemikiran panjang, akan desa putuskan nanti bersama BPD, ini proses yang harus dilalui. Jadi setelah nanti kita musdes dengan BPD, maka akan dilanjutkan mengirim data ke Dinas Pendidikan supaya ditindaklanjuti. Ini juga untuk kemajuan SD yang ada di desa. Terima kasih, cukup dari saya. Mohon nanti benar disimak baik-baik. Kalaupun tidak jelas, monggo ditanyakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Wigi. Selanjutnya sambutan dari Ketua DPD
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa beserta perangkatnya, yang terhormat tim dari kecamatan, yang kami hormati Bapak Babinsa Desa Sadang, teman-teman anggota BPD, RT, RW, serta undangan sekalian. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya sampai dengan detik ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat menghirup udara dan menghadiri undangan Misdes pada pagi hari ini. Salawat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita ada acara yaitu penjaringan aspirasi. Penjaringan aspirasi ini bertujuan untuk memunculkan tempat-tempat mana yang kira-kira kita prioritaskan untuk mendapat bantuan dari dana desa. Semoga nanti yang kita sampaikan itu mewakili apa yang ada di lingkungan kita, bukan semata-mata untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan kita bersama. Dan mungkin di beberapa usulan kemarin memang ada yang mungkin belum dilaksanakan, itu karena ada keterbatasan anggaran yang ada di desa, dan kita semua harus memakluminya. Karena itu dialihkan untuk proyek nasional. Sekali lagi nanti tolong disampaikan usulan yang memang itu skala prioritas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Ketua BPD Desa Sadang. Untuk selanjutnya, sambutan berikutnya kasih pemerintahan Kecamatan Jatirogo, Pak Ibu, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Ibu Kepala Desa Sadang, yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Sadang, yang saya hormati Bapak Babinsa, Babin Kaptipmas Desa Sadang, yang saya hormati pula Bapak Ibu Perangkat Desa Sadang, yang saya hormati pula Bapak Pendamping Desa, Dana Desa. Saya hormati pula Bapak Ibu tamu undangan yang saat ini menghadiri kegiatan rutinitas kegiatan desa setiap tahunnya. Kegiatan seperti ini ya, musyawarah desa untuk merencanakan pembangunan desa selama 1 tahun ke depan di tahun 2027. Saya mewakili Bapak Camat meminta izin dan mohon maaf pada Bapak Ibu karena Bapak Camat pada hari ini tidak bisa hadir di kegiatan Musdes Desa Sadang kali ini karena Bapak Camat ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi diwakilkan kepada kasih PMD dan kasih pemerintah. Bapak Ibu semuanya, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sering terjadi ya. Selama 5 tahun saya di kecamatan, saya sering seperti ini. Jadi kegiatan seperti ini adalah rutinitas. Jadi setiap tahun 27 nanti juga sama kegiatan seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Perlu saya tekankan lagi, di tahun 2027 ini hampir sama kegiatannya sama dengan tahun 2026. Yang pertama adalah tentang pembangunan desa yang bersumber dari dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari transfer pusat nih, Bapak Ibu. Di tahun 2027 ini kemungkinan semoga saja tidak tahu karena waktu indikatif masih belum ada. Semoga saja dana transfernya melebihi tahun 2026. Kita kan tidak tahu. Kalau masih tahun 2026 ya sedikit berapa Pak? 380? Sekitar 350 ke atas untuk dana transfer yang bisa digunakan desa untuk melaksanakan pembangunan, baik pembangunan SDM-nya maupun pembangunan fisik di Bapak Ibu. Karena saya dari kasih pemerintahan untuk kegiatan di tahun 2027 saya tekankan Bapak Ibu, yang pertama
masa bakti Bapak Ibu BPD, Bapak Ibu masa baktinya BPD kemarin kan harusnya habis tahun 2025, mendapatkan tambahan 2 tahun, berarti habisnya di tahun 2027. Jadi Bapak Ibu mohon izin nanti untuk kegiatan rencana Musdes hari ini mohon juga dimasukkan untuk kegiatan pembentukan BPD di tahun 2027. Oke? Karena kan masa baktinya habisnya harusnya kan tahun 2025, ada undang-undang baru kemarin, ada perubahan ditambah 2 tahun jadi tahun 2027 untuk masa baktinya tahun BPD yang saat ini menjabat habis. Nanti dibentuknya BPD yang baru di tahun 2027. Itu yang pertama dari pemerintahan ini. Yang kedua adalah mohon izin Bu ini tahun 2027 adalah habisnya masa bakti untuk kepala desa. Jadi kemarin juga dapat tambahan 2 tahun, harusnya habisnya tahun 2025, dapat tambahan 2 tahun, akhirnya tahun 2027 juga habis untuk Ibu Kepala Desa. Oke? Jadi nanti di tahun 2027 yang pertama adalah pembentukan DPD dan yang kedua adalah pelaksanaan Pilkades, pemilihan kepala desa di tahun 2027, oke? Serentak. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti ada Pilkades serentak, ramai sekali nanti 27 oke? Karena ada 13 desa sekecamatan Jatirogo ini, ada 13 desa yang akan melaksanakan Pilkades, pemilihan kepala desa, oke? Serentak. Jadi 13 desa itu nantinya akan melaksanakan pemilihan serentak 13 desa. Untuk kegiatan pembentukan BPD Bapak Ibu semuanya mohon izin tidak boleh menggunakan anggaran dari GD. Jadi nanti mohon untuk dianggarkan jangan dimasukkan untuk pembentukan BPD baru menggunakan dari dana desa. Yang kedua, untuk pelaksanaan Pilkades serentak, 1 dapat tambahan BK. BK itu bantuan keuangan dari kabupaten, dari APBD. Cuman tidak tahu saya nilainya berapa. Juga dapat plus dari APBDes. Jadi dari anggaran desa. Selain dana desa, okay? Jadi nanti mohon izin dana desa tidak boleh digunakan untuk pembentukan BPD dan pembentukan Pilkades, untuk membiayai Pilkades gitu. Untuk yang lain-lainnya nanti saya hubungan dengan ketua anggota tim RKP nanti kegiatan untuk Pilkadesnya. Intinya Pilkades dan pembentukan BPD tidak boleh menggunakan dana dari DD. Jadi selain DD bisa dari ADD, bisa dari PAD, bisa dari bagi hasil dan lain sebagainya. Yang kedua untuk kegiatan di tahun 2027 hampir sama tahun 2026. Kalau memang ada masukan, keinginan fisik yang ingin dibangun silakan disampaikan. Yang penting 1 itu bukan misalnya instansi ya. Kalau misalnya instansi sekolah dasar misalnya SD tidak boleh menggunakan dana DD untuk membangun SD ataupun instansi yang milik pemerintah daerah. Tapi kalau instansinya itu adalah pemilik pemerintah desa, misalnya punya PAUD, punya TK, mau dibangun, mau diusulkan, monggo silakan. Tapi yang punyanya bukan punyanya pemerintah desa, alias punyanya pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, mohon jangan diusulkan. Karena tidak mungkin di-ACC menggunakan dana desa, kecuali dana swadaya. Mungkin monggo kalau swadaya. Mungkin saya itu aja Bapak Ibu, nanti akan disampaikan oleh Ibu Kasih PFD, nanti akan ditanyakan monggo, kalau ada penanya saya bisa menjawab, saya jawab, kalau nggak bisa saya jawab jadi PR saya. Oke? Mungkin dari saya itu saja, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin saya nambahi sedikit bunyi.
mukodimahnya ikut yang sebelumnya. Nanti kalau mukodimah sendiri-sendiri kelihatannya kayak lomba pidato. Saya sampaikan terima kasih karena telah mengikuti tahapan yang seharusnya memang harus dilaksanakan pada tiap tahunnya. Untuk tahun 2007 saya mohon izin Bu Inggi memberitahukan bahwa pada 2027 nanti PMD akan mengadakan kompetisi untuk persiapan KIB Kabupaten Tuban. Jadi mohon izin disiapkan anggaran sedikit saja Bu Inggi. Saya ini pesan dari LH. Memang kalau dari LH itu KIB itu kampung indah berseri, tapi kalau sudah dengar kata-kata lomba itu kan biasanya kesannya biayanya, anggarannya mahal. Tetapi dari Dinas Lingkungan Hidup menekankan ini tidak perlu anggaran yang banyak-banyak, karena ini pembiasaan hidup yang dinilai bukan seremonial dan penyediaan pelaksanaan yang terlalu heboh, yang terlalu mencolok, tetapi penilaiannya nanti berdasarkan kebiasaan hidup yang berkelanjutan. Jadi nanti akan kami undang satu desa untuk perwakilan sosialisasi di kecamatan, dan pelaksanaannya itu mungkin di TW1 perkiraan Januari, kami mengundang jenengan Februari awal untuk mempersiapkan usulan, dan usulannya itu satu desa satu RT mawon Bu Inggi. Jadi satu RT untuk mewakili desa di tingkat kecamatan. Kalau nantinya desa panjenengan mendapat nilai terbaik, nanti akan kami usulkan mewakili Kecamatan Jatirogo di tingkat kabupaten. Dan itu memang kalau dengar lomba itu memang kelihatannya memang kita nggak lepas dari anggaran, tapi kalau ada lomba nggak ada anggaran itu bohong. Dan saya tahu anggaran desa memang sudah minim, makanya ini saya izin dengan sangat dan berusaha meminta jenengan, partisipasi jenengan untuk ikut meskipun dengan keterbatasan dana. Dan penilaiannya nanti memang yang dinilai itu kebiasaan hidup bebas sampah, pengelolaan sampah, dan kalau bisa sampah itu dimanfaatkan kembali dan bisa mempunyai nilai ekonomi, bukan cuma habis pakai dibuang, tetapi diupayakan untuk pengelolaan. Dan ini panjenengan mulai sekarang monggo, kalau sekiranya RT ini panjenengan ada yang layak, monggo dipersiapkan. Lebih bagus lagi kalau desa mungkin ada istilahnya seperti kompetisi di desa untuk berlomba-lomba memperbaiki RT-nya. Pak RT monggo lingkungannya kira-kira saya layak untuk mewakili desa di tingkat kecamatan. Syukur-syukur kalau sudah ada penggeraknya, kader lingkungan yang sekarang sudah bereaksi dalam ketertiban lingkungan, keindahan lingkungan, dan di bidang pengelolaan sampah. Monggo mungkin di awal tahun Januari nanti kita akan mengundang dari tim dari
adalah untuk mengadakan sosialisasi bagi kader lingkungan di desa sekecamatan Jatirogo. Karena ini untuk yang pertama kalinya Binggi, dulu pas awalan di Jatirogo saya itu kebetulan desa saya belum begitu kenal desa, dan desa saya mohon untuk mewakilkan satu RT itu sangat sulit sekali, dan yang satu-satunya yang kemarin menawarkan diri itu adalah Sugian, dan Sugian ini sudah nggak bisa maju lagi karena 4 tahun berturut-turut beliau sudah mewakili KIB dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Kemarin dari KIB 2023-2024 berseri Madya, berseri Pratama, 2025 berseri Madya, dan 2027 berseri Mandiri. Maka langkah selanjutnya kita harus menjaring dari desa-desa lain. Semoga Sugian khususnya di RT Purwosari menjadi contoh dan motivasi desa lain untuk mencontoh kegiatan beliau. Itu kalau sudah menjadi desa berseri itu Bu Inggi, bantuan dan pembinaan langsung dari DLH itu luar biasa Bu Inggi. Di desa Sugian itu ada bantuan dan ada BIN, ada kemarin yang terakhir itu mendapat kendaraan roda 3 dari provinsi, itu hadiah karena Purwosari merupakan kampung berseri Madya terbaik se-Jawa Timur. Dan semoga nantinya ini tahun ini kemarin sudah verifikasi lapangan, semoga juga gol di berseri Mandiri. Maka dari itu saya mohon dan berharap semoga Sadang ini terinspirasi dari desa sebelah, dan banyak lagi desa-desa lain mengikuti jejak desa Sugian. Saya tahu memang untuk tahun ini anggarannya minim, dan seperti harapan Pak Heru tadi, semoga tahun depan anggarannya bisa lebih banyak. Dan saya mohon maaf pada Bapak Ibu semua yang usulan-usulan panjenengan belum terrealisasi. Semoga tahun berikutnya terrealisasi sesuai harapan panjenengan. Dan sekali lagi itu bukan semata-mata karena Bu Inggi tidak mementingkan panjenengan, tetapi semua beliau memang ibaratnya dikasih 1 ekor sapi, tetapi buntutnya dicekeli Pak, orang dicul-mocul. Jadi beliau juga melaksanakannya, ada tahapan dan ada prosedur yang harus diikuti. Dan prioritasnya itu memang yang menentukan juga dari tim yang sudah terbentuk. Untuk desa Sadang timnya sudah terbentuk, monggo diusulkan ulang, jangan bosan-bosan usul, karena usulan panjenengan ibaratnya doa. Kalau kita berdoa terus belum dikabulkan, kita harus berdoa lagi. Kalau sudah berdoa aja tidak dikabulkan, apalagi tidak berdoa, kan tidak mungkin ujuk-ujuk dikabulkan. Ngoten nggih, dimaklumi nggih? Nggih, terima kasih. Saya kira itu dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Bu Maryam dan Pak Heru atas penyampaiannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Pendamping Desa, monggo kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang saya hormati Ibu Kepala Desa, Bapak BPD, Bapak Ibu Perangkat Desa, hadirin sekalian. Yang selanjutnya yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili Pak Kasipem Pak Heru, Bu Kasih BMD Bu Maryam, serta Bapak Babin Kamtibnas. Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan Musdes ini sadang tepat waktu dan sesuai jadwal. Perlu mendapatkan hapus tersendiri ya, karena jadwal kecamatan langsung siap, tidak ada mundur, tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya mengingatkan, mungkin kalau sudah dilaksanakan ya, alhamdulillah gitu. Yang kedua, kalau belum dibentuk tim RKP ya, dibentuk lagi atau ditetapkan itu kalau memang Yang kedua, yang selanjutnya untuk usulan ada beberapa usulan, diantaranya yang bisa di-cover dengan APBDes atau termasuk DD, PAD atau apa, itu monggo dimusyawarahkan kali ini. Tidak lupa juga usulan yang dimasukkan di DURKP, meskipun tidak didanai APBDes, usulan tetap dijaring di hari ini untuk dibawa ke Musren Bancam dan tingkat selanjutnya. Misalnya yang disebutkan Pak Heru tadi, ada SD rusak atau pagar apapun, itu tetap diusulkan dari sini, nanti dibawa masuk data usulan RKP ke kecamatan untuk dibawa ke Musren Bancam. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir gini, saya belum pernah mendengar, tapi semoga nggak ada, belum pernah mendengar curhatan atau keluhan TPK, PKA atau bahkan perangkat desa. Mungkin kalau keluhan terkait dengan pelaksanaan kegiatan di satu titik di desa, pelaksanaan Satpas, mungkin bisa diungkapkan. Mumpung di sini ada Bapak Ibu tokoh masyarakat yang nantinya kendala-kendala di lapangan nantinya itu bisa diatasi atau diantisipasi. Itu kalau ada dari TPK atau PKA atau bahkan perangkat desa, jika ada kendala saat pelaksanaan kegiatan, itu yang saat pelaksanaan kegiatan itu ada kendala, kalau boleh bisa sebelum kegiatan menjalankan ini disampaikan agar nanti Bapak Ibu peserta musyawarah ini, karena tokoh-tokoh masyarakat itu bisa mengantisipasi dan bisa membantu, artinya membantu memecahkan Bapak Ibu TPK, PKA dan perangkat desa. Tapi semoga tidak ada. Itu dari saya. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan ya sama seperti Pak Heru, kalau saya bisa jawab saya segera jawab, kalau belum ya nunggu contekan mungkin regulasi yang akan datang. Dan untuk sementara RKP tetap pakai pagu indikatif tahun kemarin tahun kemarin. Untuk yang masuk ke rekening kisaran 373 juta itu, yang selanjutnya untuk KDMP yang 680. Tapi semoga KDMP-nya infonya tapi masih info mau dihandle APBD atau APBN. Jadi di 2027 insya Allah, dan kami juga berharap untuk BD-nya utuh, yang 680 itu di cover APBD atau APBN. Tapi mengapa ini saya sampaikan? Karena sampai sekarang juga belum ada Pak. Yang 660 itu masuk rekening, terus nanti auto debit itu juga tidak ada. Dari situ makanya saya optimis
Dan insya Allah untuk di 2027 utuh Pak, tanpa potongan itu, karena yang 680 sudah di cover APBD atau APBN. Semoga kita berdoa. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak untuk Bapak pendamping apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami berharap apa yang disampaikan terutama untuk Pak GUDD tahun 2027 akan dikembalikan ke asal Pak. Mudah-mudahan kita berharap semua seperti itu. Selanjutnya sebelum saya pada proses penjaringan aspirasi akan disampaikan oleh Pak Sekdes untuk realisasi dari dana penyerapan dari dana desa untuk tahun 2026. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dimawon Pak untuk mempersingkat waktu. Sebelum kita melakukan proses penjaringan aspirasi, saya akan menyampaikan realisasi penggunaan dana desa Sadang tahun 2026. Sepertinya kalau tidak disampaikan nanti timbul kecurigaan. Jadi total dana desa yang dianggarkan itu 1 miliar Pak, 1.053.456.000. Kalau melihat nominalnya sepertinya angkanya sangat besar, tapi setelah di breakdown nanti akan kita ketahui bahwa yang pertama dari angka ini adalah digunakan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih senilai 680 juta. Kemudian sisanya yakni 373.456.000 digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non fisik seperti posyandu, honor guru TK PAUD, dan kegiatan pembayaran internet dan sebagainya. Untuk diketahui bahwa dana desa yang sudah masuk ke rekening kas desa sampai tanggal 13 Juli hari ini adalah sebesar Rp373.456.000, yang mana angka tersebut sudah direalisasikan untuk kegiatan pembangunan fisik sebanyak 6 titik dan kegiatan non fisik posyandu dan honor guru TK dan PAUD, sehingga sisanya dana desa yang sudah ada di rekening adalah senilai 81.119.000. Ini nanti sisa ini akan digunakan untuk BLT, kegiatan pembayaran internet, kemudian posyandu dan guru TK PAUD sampai bulan Desember. Sebelum saya lanjutkan ke realisasi proyek fisik, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan mengenai nominal ini. Monggo saya persilakan lebih dulu. Monggo Pak, kalau mau tanya tentang nominal ini yang nilainya 1 miliar lebih katanya, tapi yang masuk hanya 373 juta. Monggo, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi untuk pembangunan fisik yang pertama, kita sudah melakukan pembangunan di jalan lingkungan paving RT 3 RW 3, tepatnya di sebelah timur rumahnya Bu Indi. Ini sepanjang 137 meter dengan lebar 3 meter dengan nominal anggaran 96.732.000. Ini sudah terrealisasi dan sudah selesai dikerjakan. Kemudian yang kedua, kita sudah melakukan pembangunan jalan cor beton RT 4 RW 3 sepanjang 66 meter dengan lebar 1,75 meter dan tinggi cor 15 cm dengan anggaran Rp49.707.000, dan ini sudah selesai 100%. Kemudian yang ketiga, kita sudah melakukan rehabilitasi plafon gedung Poskesdes yang mana mengalami kerusakan jebol akibat genteng yang bocor.
Ini dari anggaran dana desa sebesar Rp1.148.500. Kemudian selanjutnya kita juga sudah melakukan pembangunan jalan cor beton RT 2 RW 5 dengan panjang 33 meter, lebar 1,5 meter dan tebal cor 15 cm dengan nilai anggaran Rp38.876.000 dan ini sudah selesai 100% juga. Kemudian selanjutnya pembangunan gorong-gorong box culvert RT 1 RW 8 sebelahnya cucian KPH dengan panjang box culvert totalnya 8,4 meter dengan total anggaran Rp16.250.000. Jadi ini untuk memperlancar aliran air dari RT 1 RW 8. Kemudian pembangunan saluran drainase RT 2 RW 8 ini tepatnya di depan rumah Pak Heru ke arah timur dengan panjang 45 meter dan 33 meter, lebar 90 cm dan ketinggian sebelah barat 60 cm dan ketinggian sebelah timur 70 cm dengan nominal anggaran Rp39.838.500 dan ini sudah selesai dilaksanakan terakhir hari Minggu tanggal 12 Juli kemarin, sudah selesai 100%. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan non fisik kita sudah melakukan pencairan untuk honor guru TK dan PAUD selama 4 bulan Januari sampai dengan April sebesar Rp9.600.000. Ini untuk 10 orang guru TK dan guru PAUD. Selanjutnya akan dilakukan pencairan pada bulan Juli tahun ini. Kemudian untuk posyandu juga sama, Januari sampai April dengan nominal Rp10.580.000 dengan rincian honor kader posyandu 25 orang dan PMT atau pemberian makanan tambahan balita 140 anak per bulannya. Kemudian kita juga sudah melakukan pembayaran internet desa selama Januari sampai Juni dengan nominal 15 juta dengan rincian 2.500.000 per bulan untuk pembayaran internet Icon Plus. Kemudian selanjutnya kita juga sudah melakukan pencairan BLTDD dari Januari sampai Juni untuk 10 orang KPM dengan nominal Rp300.000 per orang per KPM dengan total Rp18 juta. Kemudian untuk pembangunan fisik yang selanjutnya ini berasal dari bagi hasil pajak bukan dana desa. Ini juga sudah selesai kita lakukan di RT 3 RW 2 pembangunan gorong-gorong 4 dekar dengan panjang 4 meter, lebar 2 meter dan ketebalan cor 20 cm. Untuk seluruh pembangunan fisik insya Allah sebagian besar sudah kami upload di YouTube. Mungkin untuk Bapak Ibu yang mau melihat proses pembangunannya atau memastikan apakah benar-benar dibangun atau tidak, bisa dicek langsung ke YouTube Desa Sadang. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang perlu dimusyawarahkan, disampaikan awal. Oke Bapak Ibu. Oke, kalau sudah jelas kami akhiri untuk presentasi kali ini. Semoga dengan transparansi anggaran dari dana desa ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat meminimalisir kecurigaan warga terhadap penggunaan dana desa di Desa Sadang yang mana sudah kita laksanakan dan kita dokumentasikan secara terbuka di YouTube dan di website. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk disampaikan kepada Pak Sekdes atas penyampaian realisasi penyerapan dana desa untuk tahun 2026, terutama untuk yang kegiatan fisik yang sudah kita laksanakan
insya Allah 100% yang khusus dari dana desa. Sebelum menginjak acara berikutnya yaitu penjaringan aspirasi, kami berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu, monggo. Tidak ada. Oke, monggo untuk dari Ketua Kepala PAUD. Mas Nendra tolong dibantu untuk mic ya. Terima kasih atas waktunya Pak Bayan Yuti dan Sewu Wingi. Di sini kami mewakili dari kelompok bermain Bina Ceria non Sewu. Ini misalnya nanti belum terrealisasikan apa yang kami minta, apa yang kami ajukan, kira-kira tetap direalisasikan nggih, Wingi nggih. Kira-kira tetap dapat nggih. Pokoknya diparingi apa mboten tetap diparingi nggih. Masa nggih. Karena untuk apa namanya yang usulan permintaan belum sesi sekarang kan nggih. Belum saat ini Pak Yud. Belum ya, belum saat ini. Jadi kami mau menanyakan sih. Kami mau menginformasikan saja bahwasanya alhamdulillah kelompok bermain kami tahun ini mendapatkan murid sejumlah 27 anak. Alhamdulillah. Memang lebih sedikit turun 7 anak. Mungkin karena KB-nya berhasil. Soalnya kalau ndak KB nggih diobrak-obrak kali Bu Yuyun. Mungkin karena KB-nya berhasil nggih. Bu Triana terus itu kan obrak-obrak. Tapi alhamdulillah lembaga kita masih dipercaya dari desa lain juga banyak yang ke lembaga kita ini, Bu Inggi, Bapak-bapak perangkat desa. Dan kami mohon juga para semua yang anggota desa lah ya, anggota pemerintahan desa ini, kami mohon panjenengan sedaya menginformasikan juga ke keluarganya ataupun ke tetangganya bahwa Desa Sadang ini punya PAUD, punya kelompok bermain yang bisa menerima atau bisa dititipi anak mulai umur 2 tahun sampai 4 tahun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bunda Asia. Nanti untuk penyampaian informasi bisa lewat media desa ya. Nanti sama Pak Sekdes bisa lewat web desa ataupun lewat YouTube. Kita akan punya YouTube yang subscribernya sudah ribuan. Bisa menambah informasi nanti. Ada lagi mungkin Pak, monggo. Mas Dendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mewakili dari SDN Sadang 2. Ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pengusulan dari lembaga kami. Itu tiap tahun memang yang mengikuti berganti, tetapi usulan dari lembaga itu mulai dari tahun 2020 itu tentang TPT belakang sekolah itu Pak. Tapi tadi dari penjelasan Pak Kasih pemerintahan memang berarti kalau memang lembaga milik Pemda kemungkinan memang tidak bisa ternyata ya. Jadi ya berkaitan dengan itu tadi di sekolah sudah kita bahas. Mungkin usulan dari lembaga SDN Sadang 2 ini karena kita sudah punya perpustakaan tahun kemarin, kita dapat bangunan perpustakaan, mungkin bisa dimintakan bantuan untuk isinya, mungkin bisa berupa buku-buku pendidikan atau yang lain itu Pak. Saya kira usulan dari SDN Sadang 2 itu
mungkin bisa buku atau peralatan yang berkaitan dengan isi perpustakaan. Saya kira ini itu. Terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk dari SDN Sadang 2. Kalau memang kalau usulan untuk yang didanai dari APBDes dari instansi itu tidak bisa Pak, tapi tetap diusulkan nanti kita bawa ke musren tingkat kecamatan dan selanjutnya dan berikutnya ini bisa kita ajukan untuk lewat DWRKP yang pendanaannya dari APBD Kabupaten. Dan alhamdulillah setiap tahun kebetulan saya adalah operator SIPD yang tugasnya untuk mengusulkan yang khususnya DWRKP yang didanai dari APBD Kabupaten, dan termasuk yang sudah direalisasi untuk perpustakaan tahun kemarin itu yang mengusulkan desa dan melalui saya selaku operator lagi. Untuk pengalaman yang tahun kemarin SIPD itu mudah-mudahan nanti apa yang jenengan usulkan untuk isinya perpustakaan itu di kamus usulannya ada Pak, karena tahun 2026 kemarin itu kamus usulan dari semua dinas itu berkurangnya sangat banyak. Untuk fisik itu hampir tidak ada, hanya tinggal 1 atau 2. Untuk pendidikan terutama itu yang masih di kamus usulannya itu untuk ini pemberdayaannya, untuk pelatihan yang mayoritas seperti itu Pak. Kemarin sudah saya sampaikan lewat melalui BUIN, sudah saya sampaikan untuk usulan fisik sama sekali tidak ada. Mudah-mudahan tahun besok ini ada lagi. Kita berdoa saja. Terima kasih. Langsung mawon untuk penjaringan aspir. Dari Buyun Mas Adandi, monggo Buyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Bidan Desa Sadang mau menyampaikan sedikit. Alhamdulillah kemarin Poskesdes sudah diperbaiki, matur suwun dari desa, dari Pak Yudi yang kemarin saya lihat, Pak Care, terima kasih sudah diperbaiki. Kemarin Poskesdes itu menurut SK dari Dinkes itu Januari 2025 boleh dibuka ibu-ibu sampai dengan sekarang Juli 2026. Jadi yang berobat di Poskesdes bawa fotokopi KK. Terus kemarin ada belum SK tapi himbauan Poskesdes harus ditutup, tidak dilakukan pelayanan lagi Bapak Ibu, hanya digunakan untuk kegiatan saja, kader, posyandu, pertemuan, Monef MBG dan lain-lain, tidak melakukan pelayanan. Dan mungkin ada masyarakat yang tanya kenapa Poskesdes kok tutup, begitu Bapak Ibu minta tolong untuk disebarluaskan. Jadi sekarang tidak boleh pelayanan di Poskesdes, pelayanan di Pustu dan Puskesmas. Demikian, matur suwun, monggo diketok keluarkan biar masyarakat nanti tanya Bu Bidan kok tidak buka Poskesdesnya. Jadi dibuat untuk kegiatan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Yun atas informasinya. Langsung masuk ke acara penjaringan ya. Seperti yang disampaikan Pak Heru tadi, Bapak Ibu ampun bosan-bosan untuk mengusulkan, karena memang ini adalah agenda rutin tahunan kita yang harus dan wajib bisa laksanakan. Jadi ya tetap akan kita laksanakan. Dan mudah-mudahan nanti anggarannya untuk tahun depan mudah-mudahan saja bisa kembali ke asal. Karena tahun ini sudah terpotong sejumlah 680 dan kemarin alhamdulillah banyak ada kegiatan fisik beberapa yang lumayan banyak, meskipun nilainya hanya kecil-kecil tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk yang kita prioritaskan, meskipun volumenya itu tidak maksimal lah. Langsung mawon untuk usulan yang pertama mau disampaikan.
Nggih, ampun kesel-kesel Bapak ya. Udah bukan usul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Kami sudah terima kasih oleh Bapak Desa yang mana Bapak RT 1, RT 2, RW 8 ini sudah diperhatikan oleh desa. Terima kasih Kepala Desa, perangkat desa. Walaupun dananya makin lama makin berkurang. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak pendamping bahwa untuk tahun 2027 insya Allah akan dikembalikan dananya sehingga dana utuh aja tidak dipotong KMP. Pertanyaan saya, Bapak sudah menyampaikan ini dasar hukumnya, itu yang pertama. Ya, karena ini pasti Pak, dicatat. Pak pendamping pernah menyatakan, ternyata kok masih saja. Ya mohon maaf Pak. Yang kedua, Bapak Kasih Pemerintah menyampaikan bahwa untuk tahun 2027 ada pelaksanaan Belkades. Kemudian juga ada pembentukan BPD. Apakah sudah ada juknisnya? Sehingga disampaikan ini pasti masyarakat ini juga akan membawa informasi. Tahun 2007 nanti ada Pilkada sopo calon dewa. Kapan? Nah, itu pasti Pak. Itu untuk selanjutnya mohon dijelaskan dari Kasih PMD atau Kasih Pemerintahan. Saya tertarik dengan Pak Kepala Sekolah bahwa untuk dana yang diusulkan melalui desa itu semua digital pasti, namun ada pemilahan. Mana yang didanai oleh desa, mana danai APBD, mana APBN. Sehingga yang bersangkutan itu kok gaji bangun-bangun sih Pak. Nah, ternyata disampaikan Pak Yudi, terima kasih, akan diusulkan lewat SKPD melalui masyarakat kecamatan dan kabupaten. Demikian, mohon maaf apabila ada yang berkenan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Tadi disampaikan kan wacana, dan wacana ini strategi Pak, strategi untuk penyusunan RKP. Artinya begini, jika nanti di RKP itu langsung kita pesimis di angka 373 tadi, nanti untuk dendapan ya. Ketika dana itu jadi full lagi, nanti malah ini belum dirakno itu jadi kendala waktu nanti penyusunan APBD-nya nanti nggak langsung clear. Makanya sementara yang tetap pagunya pakai pagu lama, sementara pakai yang 680 itu tetap seolah-olah ada gitu kan Pak. Tetapi ininya RKP untuk Bapak Ibu penjaringannya itu usulannya itu jangan mengacu yang ke 373 tadi, agar nanti ketika Pak Sek menyusun APBD karena di RKP itu kan langsung rapat. Makanya di RKP ini Bapak Ibu jangan pesimis, pakai acuan yang 373 tadi, agar nanti jika wacana itu betul normal, langsung Pak, langsung dari RKP itu langsung masuk APBD-nya itu jalan A, katakan 300 juta CUT ini itu nanti klop Pak, karena ngeklopkan dana itu nggak sewu, kadang dia agak sulit Pak. Agak sulitnya itu mungkin oke lah, kalau duit sampai ini iya, tetapi agak dituntut di RKP itu langsung surat. Jadi mungkin jalan itu kalau pakai gelondongan estimasi jalan sampai ini biar aku bangun 300 juta, bagus potong 300 juta, itu nanti kesulitan waktu ngentri di sudesnya. Maka itu saya sampaikan dan semoga Pak, semoga tetap, dan seandainya itu enggak pun di RKP yang tim susun tadi untuk di tahun-tahun berikutnya atau nanti mendadak di PAPBD langsung Pak. Oh,
ada dana ini Silpa diambilkan dari kegiatan di RKP itu yang sudah ada RAB-nya, seperti itu Pak. Intinya yang perlu kami ingatkan adalah di RKP ini langsung RAB Pak. Di usulan RKP ini sekaligus RAB, rencana anggaran biaya. Kalau gelondongan nanti kasihan ini Pak Sekdesnya, waktu penganggarannya itu belum bisa di APBD karena itu masih melalui sesudahs itu sulit, harus setinggi gitu. Itu dari saya mohon maaf jika ada yang kurang pas gitu, mohon maaf secara pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit membantu menjawab. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah kita ada rapat RKPDes penentuan rencana pembangunan desa tahun 2027, berarti untuk perencanaan tahun 2027. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak penanya bahwa juknis. Sebenarnya kalau ngomong juknisnya terlalu jauh karena ini masih tahun 2026. Kita di sini kan membahasnya adalah RKP, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan otomatis berhubungan dengan dana. Nah, dana tersebut adalah yang digunakan nantinya di tahun 2027 untuk menaruh yang namanya anggaran untuk kegiatan satu, pembentukan BPD, dan yang kedua adalah pembentukan Pilkades serentak tahun 2027. Untuk juknis dan juklak sampai hari ini mohon izin Bapak masih belum turun, itu adalah kewenangan dari Pemda. Itu kalau diturunkan mungkin awal-awal tahun 2027 baru diturunkan untuk juknis. Nah, sekarang mungkin ada yang mau mencalonkan, monggo silahkan, karena beberapa desa sudah ada yang bergerilya misalnya seperti itu, silahkan, itu haknya masing-masing. Intinya 13 desa tersebut tahun 2027 masa baktinya sudah habis, otomatis segera dilaksanakan yang namanya Pilkades, pemilihan kepala desa serentak 13 desa, kecuali 5 desa ya. Jatirogo ada 18 desa, 1 kecamatan, 5 sudah melaksanakan di tahun 2022 dan 13 tahun 2027, karena kemarin mestinya tahun 2025 ada tambahan karena ada perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 sehingga mengharuskan masa bakti dari BPD dan masa bakti dari kepala desa adalah 8 tahun. Seperti itu untuk secara umum saja Bapak Ibu, Pilkades, kepala desa masa baktinya sekarang yang awalnya 6 tahun karena ada perubahan undang-undang itu Nomor 3 tahun 2024, yang awalnya 6 tahun jadi 8 tahun, BPD sama jadi 8 tahun juga BPD. Itu bisa menjabat maksimal 16 tahun, berarti 2 periode. Misal masih menjabat 6 berarti 12, masih kurang ya, berarti bisa mencalonkan yang ketiga. Kalau misalnya masih 12 misal, tapi intinya maksimal adalah 16 tahun. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang mau persiapan, monggo, nggak ada masalah, hal itu haknya masing-masing. Pak Wong mencalonkan, silahkan, monggo. Intinya Bapak Ibu, di tahun 2027 nanti mohon izin anggaran Pilkades dan anggaran pembentukan BPD mohon disiapkan di RKPDes untuk bisa dijadikan APBDes. Yang terpenting tidak ada namanya dana tersebut bersumber dari dana desa. Jadi dana desanya tidak boleh digunakan untuk kegiatan Pilkades dan kegiatan pembentukan BPD. Kalau yang mau mencalonkan BPD, monggo silakan, maksimal 2 kali, Bapak Ibu 16 tahun. Terus menambahkan Bapak satu lagi, tadi yang dari instansi SD nih Bapak Ibu, ngapunten mohon izin,
kenapa SD tidak bisa menggunakan dana dari Didi? Dana Didi itu adalah dana yang bersumber dari dana transfer Bapak Ibu, ditransfer oleh Kementerian Desa kepada desa untuk membiayai desa. Membiayai desa itu diatur di APBDes. APBDes itu anggaran pendapatan belanja desa. Berarti yang hubungan dengan desa. Nah, kenapa kok SD nggak bisa? Karena SD adalah ikut kabupaten. Berarti dibiayai dengan dana APBD. Kalau misalnya SMK, berarti tidak boleh menggunakan dana APBD, tapi dana provinsi. Seperti itu, nggih. Contoh. Terus apa saya gunanya kok saya diundang ke sini? Mungkin pertanyaan seperti Bapak Ibu sekalian, mohon izin, mestinya ini usulan akan disampaikan desa pada saat Musrenbangdes. Musrenbangdes diusulkan, dilanjutkan ke Musrenbang kecamatan. Di kecamatan nanti kumpul Bapak Ibu, kumpul dinas kesehatan, desa dan kecamatan sama kabupaten Papeda, kumpul. Nah, disitulah dibahas. Intinya maksudnya seperti itu. Terus yang kedua, mungkin Bapak SD bisa dimasukkan usulannya ke SIPD-nya SD sendiri. Belum? Nggak bisa. Berarti panjenengan mengusulkan ke dinas. Jadi dinas diusulkan, di desa diusulkan, akannya klop. Jadi kadang itu yang desa diusulkan saat Musrenbang kecamatan, dinasnya nggak ada. Nah, jadi akhirnya biar lagi. Nah, intinya harus dua kubu. Jadi panjenengan mengusulkan dinas pendidikan, terus desa juga mengusulkan saat Musrenbang kecamatan. Kan nanti saat Musrenbang kecamatan dari pihak dinas pendidikan kan datang, ada verifikasi. Nah, disitulah ketemu nanti, Bapak Ibu. Kalau mau menggunakan anggaran desa dana yang lain, monggo silakan. Kalau misalnya pakai anggaran ADD misalnya untuk membangun TPT, silahkan kalau memang ada. Tapi kemungkinan besar tidak ada karena kurang. Yang paling bisa diudak-udak itu cuma dana desa. Cuma dana desanya kan terbatas dan ada aturan tersendiri untuk penggunaannya. Diawasi oleh Bapak ini. Jadi nanti kalau misalnya ada apa-apa dengan dana desa yang dihukum ini karena mendampingi Pak, jadi mendampingi. Kalau saya nggak ada masalah, kalau saya kan yang penting intinya jangan sampai penggunaan dana desa karena sudah diatur di situ. Jadi sudah Bapak Ibu ada tambahan Bapak mungkin sudah pun? Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak pendamping maupun Bapak Kasih Pom. Mungkin sedikit menambahkan dari jawaban Pak Heru untuk pelaksanaan Pilkades nanti bisa diakses di PP nomor 16 tahun 2026 itu tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Itu mungkin ada untuk aturannya di situ. Tahu untuk juknisnya ya nanti masih menunggu kan ya. Mungkin ada lagi usulan dari Bapak Ibu, monggo. Tidak ada ya, sama ini. Berarti hanya SDN Sadang 2 tadi ya, untuk usulan buku-buku maupun isi dari perpustakaan dan TPT. Mudah-mudahan nanti untuk di kamus usulan SPD tahun 2002 ini kan 2028 berarti nanti dimunculkan kembali Pak. Jadi nanti kita akan kita ajukan dan benar yang disampaikan Pak Heru. Nanti seandainya diusulkan dari desa melalui SPD, nanti dari pihak sekolah sendiri juga mengusulkan, jadi klop. Ya, cukup gini untuk usulannya, cukup yang disampaikan. Ya, mungkin nanti karena ini usulannya cuma hanya 2 ini, berarti nanti yang akan kita bawa dan kita bahas yang akan dibahas oleh tim penyusun RKP adalah sesuai usulan tahun kemarin yang belum dapat kita laksanakan.
mana nanti yang titik prioritasnya mana saja, nanti berarti yang itu yang akan kita bahas. Untuk acara penjaringan aspirasi cukup. Selanjutnya acara selanjutnya penutup doa. Monggo untuk Mas Lendra dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ya rabbana lakal hamdu kama Allahumma inna nas'aluka fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbalan maut wa rahmatan indal maut wa ba'dal maut wa hawin alaina fi sakaratil maut wa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lendra disampaikan. Demikian untuk acara musyawarah desa penjaringan aspirasi untuk tahun anggaran 2027 telah kita laksanakan sepenuhnya, dan saya selaku pembicara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.